Selamat datang di Virtual Spoiler. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow. Sebelum videonya dimulai, Mimin mau meminta tolong ke kalian semua untuk bantu channel ini agar bisa monetisasi dengan cara subscribe channel ini dan selalu menonton video terbarunya. Terima kasih. Kita lanjut ke videonya. Chapter 844, Bersembunyi. Lihat kamu semangat sekali, kata Yun Xiao sambil tersenyum. Seolah-olah kamu sudah jadi naga sungguhan. Tenanglah, anak muda. HMPH, kamu masih saja sombong seperti dulu. Ran Xiang berkata dingin, pertarungan terakhir terputus, jadi aku tidak sempat membunuhmu. Itu selalu jadi penyesalanku. Kali ini, aku akan mengakhirinya untuk selamanya. Dia mengepalkan tangan, dan energi naga yang kuat memancar dari tubuhnya. Kekuatan itu bahkan lebih besar dibanding saat melawan Luo Qingyun. Saat melawan Luo Qingyun, dia masih menahan diri. Namun penampilan Yun Xiao di kota Songyue membuatnya waspada. Sekarang, dengan 4 artefak naga di tangannya dan garis keturunan yang hampir mencapai leluhur, dia sangat yakin bisa membunuh Yun Xiao. Nafas naga meledak dari tubuh Ran Xiang dan menyebar ke segala arah. Para kultivator yang berdiri paling dekat langsung berubah pucat. Keringat dingin mengucur saat tubuh mereka gemetar. Menghadapi tekanan itu, Yun Xiao hanya tertawa kecil. Mainan seperti ini masih ingin kau pamerkan di depanku? Coba tunjukkan nafas naga sejati milikmu. Mungkin aku akan sedikit tertarik. Wajah Ran Xiang sedikit berubah. Dia mendengus dingin. Nafas naga sejati menghabiskan energi sangat besar. Saat di kota Songyue, dia bisa menggunakannya karena terus menyerap kekuatan kristal naga. Sekarang, dia tidak mungkin mengeluarkannya. Untuk menghadapi kamu, aku tidak perlu menggunakan itu. Ran Xiang berteriak dingin. Tubuhnya melesat ke udara. 2 harta rahasia naga menyatu sepenuhnya dalam dirinya. Setiap gerakannya membawa kekuatan naga yang luar biasa. Di udara, dia menendang turun. Bayangan kaki hijau terbentuk, menutupi seluruh arena, lalu jatuh dengan kekuatan besar. Yun Xiao segera membentuk segel dengan kedua tangan. Pedang 1000 tahun muncul di depannya, perlahan berubah menjadi boneka mayat. Cahaya tajam berkilau di bilahnya. Saat mantra diucapkan, boneka itu menyerap energi langit dan bumi di sekitarnya, lalu berubah menjadi pedang raksasa dan menebas ke atas. Suara mendesing terdengar. Bayangan kaki besar itu langsung terbelah oleh cahaya pedang. Energi naga hijau pun lenyap di udara. Setelah serangan itu, boneka mayat tampak kehabisan energi. Tubuhnya jatuh dan kembali menjadi pedang, lalu menancap di arena dengan bunyi dentang, memancarkan cahaya dingin. Ran Xiang mendengus. Tendangan tadi hanya ujian. Tubuhnya langsung meluncur turun seperti naga yang berenang di lautan. Ribuan bayangan tinju muncul. Setiap pukulan membawa kekuatan dahsyat, membuat udara terus meledak. Sosok Yun Xiao bergerak cepat. Langkah kakinya ringan. Dia menyelinap di antara hujan pukulan, mengubah telapak tangannya menjadi pisau dan menebas ke arah lawan. Gerakan mereka sangat cepat. Di mata penonton, keduanya seperti kupu-kupu yang menari di langit. Dalam sekejap, mereka sulit diikuti. Bayangan tinju dan telapak tangan menghantam penghalang arena seperti kembang api yang meledak, terlihat indah sekaligus mematikan. Namun, setiap kali Yun Xiao berbenturan langsung dengan pukulan lawan, darah dan kinya terguncang. Tulang-tulangnya hampir retak. Tanpa bisa menggunakan tubuh emas abadi, dia tidak mampu melawan tubuh lawan secara langsung, apalagi dengan kekuatan 2 artefak naga yang telah menyatu. Bang! Yun Xiao terdorong mundur oleh satu serangan telapak. Orang-orang di sekitar diam-diam menggeleng. Mereka tidak optimis. Fakta bahwa Yun Xiao masih bisa bertahan sampai sekarang saja sudah di luar dugaan. Wajah Ning Qiwei juga terlihat serius. Dia tahu Yun Xiao sedang menahan diri. Dia tidak bisa menggunakan teknik andalannya maupun kekuatan pupil bulan. Dalam kondisi seperti ini, mustahil mengalahkan lawan sekuat itu. Dia sudah siap bergerak kapan saja. Selama Yun Xiao bukan tandingan lawannya, dia akan segera turun tangan, menyelamatkannya, lalu membunuh Ran Xiang. Dia tidak akan membiarkan Yun Xiao mati, dan juga tidak akan membiarkan Jiang Ruobing menikah dengan pria itu. Setelah memikirkannya matang-matang, matanya berkilat dengan niat membunuh yang dingin. Dia tidak peduli pada urusan besar kota bulan merah atau martabat umat manusia.
Selama itu orang yang ingin dia lindungi, dia akan melindunginya, bahkan jika harus mempertaruhkan nyawanya. Li Yunxiao, hanya segini kemampuanmu? Ran Xiang mendengus dingin. Dia mengangkat jarinya dan menunjuk ke udara. Energi naga menembus ruang, seolah membelah langit. Dari kejauhan, tampak seperti sebuah lubang terbuka di angkasa, siap menembus segalanya. Yunxiao mengangkat tangannya. Pedang 1000 tahun yang tertancap di arena tiba-tiba memancarkan cahaya dan melesat ke arah serangan itu. Bang! Cahaya pedang menembus kekuatan jari tersebut dan melesat ke langit. Ran Xiang mendengus. Jarinya berubah menjadi telapak, lalu menyapu ke depan seperti pisau. Angin dari telapak itu menghancurkan sisa energi pedang, lalu kekuatannya terus turun, memaksa Yunxiao mundur. Kekuatan telapak menghantam arena dan menyebar seperti debu yang bergulung. Setelah satu pertukaran itu, keduanya berhenti dan saling menatap. Orang-orang di sekitar tahu, serangan tadi hanya sebatas uji coba. Namun mereka tidak mengerti, menghadapi seorang Marshal Supreme tingkat rendah seperti Yunxiao, kenapa Ran Xiang masih perlu menguji kekuatannya? Pemanasan sudah selesai, kata Ran Xiang dingin. Tangannya bergerak cepat, membentuk bayangan naga yang melingkari lengannya. Kepala naga itu tiba-tiba mengarah ke bawah. Naga bertarung di alam liar. Naga itu meluncur turun. Di bawah kendali tekniknya, tubuh naga itu tiba-tiba pecah menjadi puluhan naga emas kecil. Mereka menyebar ke seluruh arena dan menyerbu Yunxiao. Yunxiao menggerakkan pedangnya dengan hati-hati. Dia tidak berani menggunakannya sembarangan. Selain sulit dikendalikan, pedang itu bisa menguras energi dalam sekejap. Dengan satu tangan, dia membentuk segel pedang. 5 pedang bintang dingin dari utara tiba-tiba muncul dan membentuk formasi. Dalam sekejap, lautan energi pedang yang dahsyat menyebar, menghantam naga-naga emas itu dan meledak. Gelombang kekuatan menyapu seluruh arena. Berpusat pada Yunxiao, pusaran energi pedang dan energi naga saling bertabrakan dan mengamuk. Pertahanan arena dipaksa hingga batas maksimal, hampir runtuh. Para kultivator di sekitar ketakutan dan mundur dengan tergesa-gesa. Banyak ahli yang hadir merasakan hawa dingin menjalar di hati mereka. Mereka bisa merasakan getaran kuat dari kelima pedang itu. Tidak diragukan lagi, semuanya adalah senjata tingkat 9. Seorang Marshal Supreme biasa mampu mengendalikan 5 senjata tingkat 9 sekaligus? Lelucon macam apa ini? Alis Jiang Churan sedikit terangkat. Dia bisa melihat bahwa kekuatan formasi pedang itu jauh lebih dalam dari yang terlihat. Hanya saja kekuatan Yunxiao belum cukup untuk mengeluarkannya sepenuhnya. Keyue, sebenarnya siapa dia? Akhirnya dia bertanya. Ning Keyue juga terkejut, tetapi tetap menjawab dengan tenang, hanya teman baru. Aku tidak pernah menanyakan latar belakang orang yang menjadi temanku. Jiang Churan terdiam, lalu menggeleng sambil tersenyum pahit. Dia tahu tidak akan mendapat jawaban. Tangan Jiang Ruobing dipenuhi keringat dingin. Dengan cemas dia bertanya, Guru, apakah kakak Yunxiao bisa menang? Ning Keyue terdiam sejenak. Dia tidak melihat peluang kemenangan sama sekali. Formasi 5 senjata tingkat 9 memang terlihat kuat, tetapi konsumsi energi yuannya terlalu besar. Itu tidak mungkin dipertahankan lama. Masalah terbesar saat ini adalah Yunxiao tidak memiliki teknik bela diri yang benar-benar bisa melukai lawannya. Tanpa itu, bagaimana mungkin dia bisa menang? Kita semua punya peluang masing-masing. Tidak ada yang bisa dipastikan, katanya sambil menggeleng pelan. Ucapan itu justru menjadi penghiburan terbesar bagi Jiang Ruobing. Bahkan Luo Qingyun yang paling mengenal Yunxiao pun tidak yakin. Dia hanya bisa menatap dengan ekspresi serius. Run Xiang, ini yang kamu sebut pemanasan? Kenapa rasanya kamu masih bermain-main? Yunxiao menatap ke atas dengan dingin, senyum tipis tergambar di wajahnya. HMPH, kalau kamu ingin mati lebih cepat, aku akan mengabulkannya. Ruo Xiang meraih udara. Cahaya keemasan berkedip di tangannya, berubah menjadi tombak bercabang 3. Aura di tubuhnya melonjak lagi, dan tombak itu memancarkan niat haus darah. 3000 rintangan karma, serangan Luoho. Cahaya dingin berkilat saat dia menyatu dengan tombak, lalu menebas ke depan. Formasi pedang 5 warna. Dengan gerakan ujung jari Yunxiao, 5 pedang berubah menjadi 5 aliran energi berbeda, lalu menyatu menjadi 1. Sebuah cahaya 5 warna melesat maju menyambut tombak itu. Bom!
Benturan dua kekuatan itu mengguncang segalanya. Formasi pedang mulai terdesak. Dalam sekejap, ia runtuh, dan 5 pedang terpental ke segala arah. Run Xiang tetap memegang tombak dengan satu tangan dan langsung menebas ke arah kepala Yun Xiao. Yun Xiao membentuk segel dan menepuk tombak itu. Namun, kekuatan besar dari tombak tiba-tiba meledak, memantulkan telapak tangannya. Apa? Terkejut, dia segera menusukkan tombaknya ke depan. Yun Xiao berputar cepat, kilatan dingin muncul di tangannya. Pedang dingin berembun es menebas keluar. Itu adalah jurus pertama dari seni 1000 kaki. Apa? Senjata tingkat 9 lagi? Semua orang terkejut. Mereka sampai berpikir Yun Xiao berasal dari gudang harta atau lautan pembentukan jiwa. Bahkan 7 kekuatan besar pun tidak semewah ini. Erwo Xiang menarik tombaknya, lalu kembali menebas dengan kekuatan penuh. 3000 rintangan karma, serangan Luoho. Bang! Energi pedang Yun Xiao hancur. 2 senjata bertabrakan keras. Kekuatan besar menghantam, dan hawa dingin dari tombak menembus tubuh Yun Xiao. Dia terpental, darah langsung terasa naik ke tenggorokan. Dalam pertarungan ini, Yun Xiao terlalu menahan diri. Terlalu banyak yang ingin dia sembunyikan, dan akhirnya membuatnya terikat di segala sisi. Run Xiang semakin percaya diri setelah unggul. Tombaknya kembali berkilat dan menebas ke langit. Suara getaran keras terdengar dari arena. Bahkan panggung itu, yang merupakan artefak tingkat tinggi, ikut bergetar di bawah serangan ini. Semua orang merasakan jantung mereka bergetar. Para praktisi di bawah arena merasakan hawa dingin menusuk, wajah mereka pucat. Mereka mundur tanpa sadar. Mata Yun Xiao berkedip. Sebenarnya ada beberapa cara untuk menahan serangan itu. Tapi dia ragu memilih mana yang paling tepat. Untuk sesaat, pikirannya menjadi kacau. Ini menarik. Jiang Churan yang menonton tiba-tiba berseru pelan. Senyum tipis muncul di wajahnya. Anak ini, ternyata menyembunyikan banyak hal. Apa maksudmu? Tanya Ruan Hongyu dengan wajah tidak enak. Dia sudah diambang kalah, masih mau bermain? Ning Keyue yang siap turun tangan juga ikut terkejut mendengar itu. Jiang Churan tersenyum. Awalnya aku juga mengira dia tidak punya peluang. Tapi sekarang jelas, dia masih menyimpan banyak kekuatan. Mungkin dia takut kita mengetahui latar belakangnya. Apa? Ruan Hongyu terkejut dan menggeleng. Menyembunyikan kekuatan saat bertarung? Bagaimana mungkin? Dia sudah memakai 6 senjata tingkat 9. Itu jelas kartu trufnya. Apa mungkin masih ada yang lebih kuat dari itu? Terima kasih sudah mendengarkan Virtual Spoiler. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.